Lagi-lagi Hussein Gaza mendesak pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kecaman nyata kepada Israel demi memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hussein, Anda kalau mau perang dengan Israel, silakan Anda dan kroni-kroni Anda berangkat menuju Israel. Silakan Anda dan kroni-kroni Anda berangkat menuju Israel dan tantang Israel untuk perang. Jangan ngebacot terus di kandang. Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila. Guys, Hussein dikecam oleh netizen. Kenapa Hussein dikecam? Seperti di video barusan, alasannya karena diduga Gajah Hussein ini menyarankan pemerintah Konoha membantu atau fokus mendukung Palestina. Wow, gila. Menurut saya pribadi, ini ide yang sangat-sangat membagongkan sekali. Kenapa sih Gaza Hussein ini selalu fokus ngurusin Palestina, ngurusin Gaza gitu ya? Seolah-olah yang paling menderita di dunia ini adalah Gaza gitu ya. Ya boleh-boleh aja mendukung Gaza, nggak jadi masalah. Tapi ini sering saya tanyakan ya, bagi siapapun saya tanyakan, dan pertanyaan saya ini biasanya susah dijawab gitu. Apa itu? Kalau Gaza ini mayoritas beragama Konghucu, apakah kita akan membela Gaza? Nggak dong. Bayangkan misalnya nih ya, Israel itu mayoritas Buddha gitu ya. Kemudian Palestina ini mayoritas Konghucu gitu. Apakah kita akan membela Gaza ini? Buktinya ada banyak kok ya perang di dunia ini yang beda agama dengan kita gitu, yang kita anggap kafir gitu, nggak pernah kita bela. Tapi kenapa Gaza Hussein ngotot gitu ya? Apa alasannya? Apakah karena ada motif lain gitu? Apakah karena ada semacam udang di balak batu gitu? Jadi kalau saya perhatikan akhir-akhir ini sudah mulai banyak warga Konoha mempertanyakan kejujuran Gaza Hussein. Akhirnya berbuah manis juga ya. Dulu ketika saya mengkritik Gaza Hussein masalah donasi, saya itu dikata-katain. Oh, dasar kamu sesat. Oh, ini kan sebenarnya bisa-bisaan lu kan, karena lu itu benci dengan Palestina kan, lu benci dengan agama kita kan, lu benci dengan Muslim kan, lu ngata-ngatain Ustadz kita, Ustadz Gaza Hussein. Dulu tuh banyak tuh yang ngata-ngatain seperti itu. Ini pemikiran yang sangat bodoh guys ya. Ini logical fallacy ya. Kenapa saya mengatakan ini cacat logika? Gini guys, yang kita kritik itu bukan Islamnya, bukan agamanya, tapi kelakuan Gaza Hussein. Karena Gaza Hussein ini tidak pernah memberikan struknya gitu atau rinciannya. Donasi yang terkumpul segini ya teman-teman, kita belikan ini, belikan beras dan sebagainya. Gak pernah. Tapi baru-baru ini ada seorang pria muncul entah dari mana yang asli Palestina. Dia mengatakan, kalau donasi kita nyampe ke Palestina, maka orang Palestina akan bisa membeli Ferrari. Wow. Itu artinya, apakah donasi selama ini sebenarnya masuk kantong? Jadi kalau kita mengkritik ini, mereka berpikir bahwa kita tuh menjelekkan agamanya gitu ya. Kita tuh dianggap melarang untuk donasi gitu. Enggak, jangan seperti itu. Jangan terlalu mengeneralisasi gitu ya. Jangan seperti itu. Artinya kita harus berdonasi pada orang yang tepat gitu. Boleh aja berdonasi, nggak jadi masalah. Ya, jadi jangan terlalu menganggap, lu ngata-ngatain agama gue, lu benci dengan agama gue. Nggak ada hubungannya Gaza Hussein dengan agamanya. Ya, walaupun dia sering bawa agama gitu. Yang kita kritik itu umatnya gitu ya. Yang kritik itu kelakuannya gitu. Ini susah banget ya dipisahkannya. Jadi di video ini kita memisahkan agama dulu ya. Jangan bawa agama dulu ya. Kita mengkritik Gaza Hussein ini sebagai pengepul donasi, bukan sebagai orang yang beragama gitu. Oke? Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya akan korek sampai ke akar-akarnya. Apakah Hussein donasi ini tidak jujur atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Menurut data, rata-rata tingkat kejujuran orang Indonesia atau warga Konoha itu masih di bawah rata-rata. Artinya kita tuh tidak termasuk 10 besar negara paling jujur di dunia. Jadi itu artinya orang Indonesia itu ya layak kita curigai itu. Karena menurut data, ya lagi-lagi kita bicara by data. Kenapa kita harus bicara by data yang ilmiah? Menurut data dari Index Corruption ya jadi acuannya itu corruption ya. Indeks corruption kita nggak masuk 10 besar negara paling jujur di dunia atau paling anti korupsi, enggak. Itu artinya ya kita patut mencurigai dong ya. Orang Indonesia yang mengepul donasi, kita harus curiga dong ya.
Jangan-jangan duitnya itu dipakai buat yang enggak gitu ya. Jangan-jangan ya harus seperti itu karena banyak kasus juga gitu ya. Kasus-kasus pengepul donasi di Konoha itu ya bahkan travel gitu ya, umroh dan sebagainya banyak tuh ya. Kemudian Menteri Agama juga korupsi gitu ya. Bayangkan Menteri Agama korupsi. Ya kita harus curiga dong ya. Kenapa ya? Karena ya banyak warga Konoha yang jadi penipu gitu. Kalau di Konoha itu banyak orang yang jujur gitu ya, mayoritas misalnya, kita sudah dari negara maju guys. Ya pada faktanya kita kan nggak jujur kan. Kita selalu menutupi gitu ya. Kalau kita mengkritik Gajah Hussein, kita dianggap mengkritik agamanya gitu. Nggak ada hubungan dengan agamanya. Ya, kita mengkritik akhlaknya gitu, karakternya. Apakah bisa dipercaya atau tidak? Kalau saya perhatikan sekarang ya, komentar-komentar di media sosial itu sudah mulai meragukan kejujuran Gajah Hussein. Apakah ini berdampak baik atau berdampak buruk? Ya berdampak baik dong ya. Walaupun dulu waktu saya mengkritik seperti ini, saya tuh dikata-katain, oh, kamu benci agama saya, kamu gini ya. Enggak ada urusan gitu ya. Jadi harusnya Gajah Hussein itu jujur gitu ya. Jangan menutupi gitu ya. Harus klarifikasi dong ya masalah donasi. Sampai sekarang dia nggak klarifikasi kan, sehingga orang ya berpikir kayaknya nggak jujur nih ya. Kayaknya ini orang nggak bisa dipercaya gitu. Jadi yang paling utama adalah kepercayaan. Kalau kita sudah nggak percaya dengan orang, apapun yang mereka katakan, kita tidak akan mendengarkan. Tapi gini guys, pemuka agama, nggak semuanya tapi disclaimer on ya, pemuka agama ya, dan orang yang beragama biasanya mereka bawa agama gitu, untuk apa? Untuk menutupi kebohongannya. Saya tuh sangat sering menemukan orang yang sedikit-sedikit, demi Tuhan, saya nggak mencuri, tapi dia mencuri. Ya, saya dulu punya karyawan yang sangat rajin ibadah. Nggak pernah lupa tuh ya, tiap hari ya, nggak pernah telat gitu ya. Pada saat kita kerja, bentar ya Pak, ya mau ibadah dulu gitu ya. Tapi tahu apa yang terjadi? Dia orang yang paling korup. Bukan, artinya gini, nggak semua orang seperti itu ya disclaimer-nya. Tapi ya rata-rata kalau saya perhatikan ya, warga Konoha itu rata-rata nggak bisa dipercaya gitu ya. Walaupun mereka rajin ibadah, itu bukan jaminan ya. Rajin ibadah, rajin korupsi juga gitu ya. Rajin berdoa, rajin korupsi juga gitu. Sama rajinnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa dong kalau kita curigai ya. Nggak apa-apa karena kita bukan salah satu negara paling jujur di dunia menurut data. Ya, kalau kita paling jujur di dunia, kita sudah jadi negara maju. Lah, apa hubungannya negara maju dengan kejujuran masyarakat? Yes. Kalau kita semakin jujur, maka akan semakin dipercaya oleh investor asing. Ya, kalau kita sering berbohong, maka tidak akan dipercaya oleh investor asing. Sehingga apa? Sehingga kita bisa ditinggalkan oleh para investor-investor dan pengangguran merajalela di Konoha. Jadi yang paling utama itu kepercayaan gitu ya, integritas gitu. Cerdas apapun, kalau kita tidak dipercaya, nggak bakal berhasil ya. Sama seperti Anies Baswedan ya. Anies Baswedan itu kenapa nggak jadi calon presiden gitu? Ya, maksudnya kenapa nggak menang jadi presiden? Menurut keyakinan saya, ini catat kata saya, Pak Anies Baswedan tidak akan bisa jadi presiden. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang tidak percaya dengan beliau. Kepercayaan itu paling utama. Ya, kecerdasan itu nomor sekian-sekian. Kepercayaan. Pak Jokowi apakah cerdas? Enggak juga. Apakah orang banyak percaya dengan Pak Jokowi? Yes. Pak Prabowo gimana? Sekarang orang mulai percaya dengan Pak Prabowo, kenapa dia menang? Karena Pak Jokowi. Jadi yang paling utama itu kejujuran gitu, bukan kecerdasan. Kecerdasan itu belum ada apa-apanya. Kejujuran yang paling utama. Apakah Pak Jokowi itu jujur? Ya sejauh ini kalau saya perhatikan Pak Jokowi menurut data ya, nggak ada tuh korupsi Pak Jokowi ya. Korupsi kalau salah ya, saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Anda yang memutuskan ya. Kemudian, ya apakah saya berpihak pada Pak Jokowi? Enggak. Di satu sisi saya mengkritik Pak Jokowi, di sisi lain saya bisa mendukung gitu. Apakah saya pimpinan? Enggak. Emang kayak gitu, manusia kan seperti itu. Hussein Gajah juga seperti itu, ada sisi baiknya kok ya, enggak semua dia sisi buruk ya. Ya mungkin dia baik sama pengikutnya gitu ya, baik sama keluarganya, sama seiman gitu, kita nggak tahu kan. Ya dia ramah sama orang lain gitu ya. Tapi kan yang kita bahas itu masalah donasi, transparansi. Harusnya dia melakukan klarifikasi gitu ya. Ya, menurut kalian gimana? Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya
Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Di mana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kemudian, apakah Gajah Hussein ini akan klarifikasi atau tidak? Apakah dia akan berterus terang atau tidak? Apakah dia akan terus terang terbuka gitu ya? Atau minta maaf dan sebagainya gitu, kalaupun dia salah gitu ya, menurut dugaan gitu ya. Menurut keyakinan saya, kayaknya enggak. Susah ya, susah minta maaf. Pemuka-pemuka agama di Konoha, ya Gajah Hussein ini kan pemuka agama ya, ustadz ya. Pemuka agama di Konoha itu sangat susah minta maaf kalau saya perhatikan ya. Sangat susah minta maaf. Ya makanya pemuka agama di Konoha itu, enggak semua tapi disclaimer on ya. Pemuka agama di Konoha itu kan susah introspeksi diri ya. Mereka merasa paling hebat, paling jago, paling masuk surga, paling punya kunci surga. Ya mengatakan orang lain masuk neraka, padahal dia juga nggak pernah ke surga gitu ya. Gimana dia mengatakan, mengancam orang lain masuk neraka, dia juga belum pernah ke surga gitu ya. Jadi Gajah Hussein ini ya sensitif ya kalau dibahas. Karena apa? Karena dia kadang-kadang sebagai ustadz gitu ya. Kalau kita ngata-ngatain Gajah Hussein ini ya, maksudnya bukan ngata-ngatain ya, mengkritik itu kita dianggap mengkritik agama gitu ya, mengkritik pemuka agama, padahal enggak. Yang kita kritik itulah transparansi. Kalau dia transparan ya, oh donasinya segini ya, segitu ya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung saya itu mendukung Gajah Hussein gitu ya. Ya, jangan berpikir saya menjadikan Gajah Hussein. Karena Gajah Hussein ini sebenarnya ya tanpa kita sadari ya, bisa terselamatkan harga dirinya gitu ya, kredibilitasnya kalau dia langsung konfirmasi gitu ya, berterus terang, oh sebenarnya begini ya, oh sebenarnya begitu ya. Jadi harusnya apa? Harusnya ini sebenarnya momen yang sangat luar biasa bagi Gajah Hussein ya untuk konfirmasi gitu ya, atau klarifikasi gitu ya. Tapi menurut keyakinan saya kayaknya enggak deh, susah banget ya. Pemuka agama di Konoha itu paling susah minta maaf, paling susah introspeksi diri. Ya buktinya banyak kasus-kasus di pondok pesantren ya, banyak kasus di mana-mana ya. Ya yang banyak terkena itu ya para pemuka agama. Tapi apakah mereka minta maaf? Enggak. Sampai sekarang pondok pesantren nggak pernah minta maaf tuh ya. Bahkan Menteri Agama juga mengatakan jangan dibesar-besarkan, walaupun banyak kasus di pondok pesantren. Jangan dibesar-besarkan, saudara. Emang udah besar ya, gimana mau nggak dibesarkan ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Ya, apakah kasus dari Gajah Hussein ini kasus yang besar atau tidak? Apakah ini bisa diadili atau tidak? Jadi kalau sudah sedikit-sedikit bawa seagama, ini akan susah gitu ya. Seiman, oh itu kan ustadz, itu kan pemuka agama. Ini namanya berhala. Berhala sama pemuka agama. Bukan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu ya pasti takut mencuri dong ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Karena orang yang mencuri itu kan, saya tidak memojokkan siapapun di sini ya. Ya mungkin saja alasan daripada pengepul donasi itu untuk kebutuhan gitu ya, untuk transportasi, untuk ini, untuk segala macam. Ya mereka nggak terus terang gitu. Karena beberapa bulan yang lalu juga saya pernah bahas tentang masalah donasi Palestina. Ada orang yang ribut masalah donasi Palestina di media sosial ya, di TikTok gitu, di mana gitu ya. Saya sudah pernah bahas ya. Tapi nggak ada orang yang percaya gitu ya. Karena apa? Karena saya dianggap berbohong gitu ya.
Jadi sekarang baru kebuka gitu ketika ada orang Palestina yang mulai terang-terangan gitu ya, ngomong apa adanya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak kepada Anda yang mau menyimpulkan. Silahkan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.